Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di Hukum di Mata Bowo dan kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Cak Bowo tentunya. Cak Bowo, tadi kan sempat disinggung-singgung ya masalah masuknya paham radikalisme kan di negara kita. Nah ini untuk orang-orang yang sudah tercemar paham-paham radikalisme, yang sudah termasuki gitu ya, sudah terpapar paham-paham tersebut. Nah ini memang bukan suatu hal yang mudah ya untuk mengubah pandangan mereka itu kembali seperti sedia kala. Nah, menurut Cak Bowo sendiri sebagai seorang pakar hukum, bagaimana nih cara mengembalikan mindset mereka untuk bisa kembali seperti sedia kala? Gimana, Cak? Kita harus kembali lagi pemahaman Pancasila itu. Jadi Pancasila dihayati di setiap pelosok, di setiap daerah, di setiap RT RW itu semua dipahami itulah. Sehingga pemahaman itu penting sekali, program-program inilah daripada program nanti memberantas, mencegah teroris, banyak itu dananya, masukkan di program-program itu ke daerah-daerah ya, ke desa-desa atau pelosok-pelosok, ke kota-kota maupun ke kabupaten-kabupaten. Itu penting sehingga apa? Sehingga tahu di samping itu bisa memahami gimana sih ada radikal itu kan ada memahami. Berarti ke pelosok-pelosok supaya kita kembali lagi lah bagaimana ya tentang memaknai tentang hidup di negara kita itu kan gitu. Tidak lupa lah Pancasila itu harus memahami sebetulnya. Contoh dengan baik itu kita itu sudah sehari-hari apa yang kita tuangkan di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam tetangga kita, di dalam kawan-kawan kita, di dalam pembantu pada waktu di bekerja kita, ini sudah Pancasila. Memahami itu sudah dengan sendirinya otomatis. Maka penting sekali kita kembali ke pemaparan Pancasila lagi. Tapi bentuknya apa ketika lo itu memang agak aneh ya, hanya wujud bentuk tapi tetap maknanya tetap kembali lagi ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Jadi harus sosialisasi gitu ya, Pancasila ke masyarakat ya. Sosialisasi kembali ke masyarakat. Dari semua lapisan masyarakat. Lapisan mulai dari kita itu membangun suatu negara mulai dari RT, RW, lingkungan kelurahan atau desa atau kecamatan, kemudian kabupaten atau Kodia atau gubernur, kita memahami semua. Jadi ini ada tingkat-tingkatan semua. Jadi bisa memahami. Dalam arti kalau kita sudah memahami tentang Pancasila, kita live hidup kita, hidup sampai kapanpun, kita sudah aman, sentosa, tidak ada. Contohnya, kalau dari Pancasila, contohnya ada keadilan, supaya milik orang lain jangan dimiliki. Atau kita proses hukum yang benar, jangan hukum menjadi satu tawar-menawar. Sepertinya politik juga begitu, tawar-menawar, hukum juga begitu, yaitu diperjualbelikan, itu semua nggak benar. Kenapa? Sejak kalau dulu sebelum menjadi pegawai negeri itu harus ada namanya di training dulu, di scratching dulu, di recruit dulu. Jadi ada maknanya ketika diberi pemahaman 80%, 20% diangkat. Jadi pemahaman tentang ideologi, tentang kedaulatan, tentang manai Pancasila dan undang-undang itu sering baru bisa 100%. Berarti sudah digodok dulu, tapi sekarang enggak. Sekarang menjadi visi dan misinya. Itulah apa visi dan misinya. Begini-begini. Ternyata yang bergedes. Kan begitu. Ya. Mungkin butuh waktu, Cak Bowo. Aduh, kalau butuh waktu ini negara itu sudah mulai tahun 45 sampai sekarang ya, berapa tahun? 45 tambah 45 sudah 90. 90 tambah 18 ya toh? Berapa? Berarti kita sudah lama merdeka, tetapi tetap seperti ini. Nah, jadi kalau lihat seperti ini, berarti saya yakin kalau ini terus terjadi seperti ini, dijerat seperti ini, negara kita nggak akan maju seperti negara yang lainnya. Kemajuan negara itu bukan karena dia mengibaratkan pada dunia luar, mengibaratkan, tetapi dia berdiri sendiri di tangan sendiri negara kita, itulah yang buat kekuatan. Contohnya kita melihat Cina, melihat Jepang, melihat Singapura, dan kemudian kita menengok lagi ke negara-negara Malaysia dan sekitarnya.
ada kekuatan di situ. Kenapa? Karena kecenderungan rakyatnya itu mendorong, menyupport supaya negara itu kuat. Nah, semua kekuatan dari rakyat, bukan dari negara. Negara nggak akan kuat ketika rakyatnya nggak kuat. Meskipun sekuat-kuatnya negara, tanpa rakyatnya nggak kuat itu bukan, itu namanya nonsense. Alias impossible. Betul. Alias nggak mungkin. Ya. Ditambah lagi ya. Alias nggak mungkin. Dalam arti, ngoten saged. Ngoten. Ya. Coba tadi kan kita sempat membahas juga ya untuk orang-orang yang sudah terlanjur terpapar paham-paham radikalisme. Tadi kan sudah sempat disebutkan juga gimana untuk cara mengatasinya seperti itu ya. Nah ini kan untuk paham-paham radikalisme yang sudah masuk di Indonesia kan mereka punya tujuan ya untuk mengganti dasar negara kita gitu kan, Pancasila. Nah seperti itu. Nah mungkin bisa ditegaskan kembali nih sama Cak Bowo, ini apa konsekuensi hukumnya nih bagi orang-orang atau sekelompok orang yang ingin mengganti dasar negara kita nih Cak Bowo? Banyak. Sekelompok orang banyak mengganti negara kita, dasar negara kita. Maka ini adalah bahaya sekali. Apa konsekuensi hukumnya nih Cak Bowo? Nah konsekuensinya hukumnya ini harus kita ya atau apapun dengan rakyat kita, dengan bangsa kita. Nggak bisa bangsa kita itu dia lahir di sini, warga negara kita. Jadi bagaimana kita itu memberikan sesuatu pemahaman yang benar tentang negara, tentang bangsa, ya atau tentang ideologi, yaitu Pancasila, supaya nanti konstitusinya demikian. Ketika dia melanggar seperti itu, berarti nanti menghadapkan dengan proses hukum. Tentang menyangkut panisme, kan begitu. Jadi pahami itu bahwa kalau berbuat seperti ini ancamannya sekian, kalau berbuat ini berbahaya sekali. Jadi daripada nantinya seperti itu dikasih pemahaman juga tentang makna-makna dari Pancasila. Ke situ kan ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, semua ada di situ. Butir-butirnya sudah melekat di situ. Maka penting sekali kalau Pancasila itu adalah Pancasila yang sakti, yang lahir harus dihormati. Kenapa kalau dihormati? Ya karena memang sakti, karena nilai bangsa. Maka sekarang libur. Tapi kalau nggak ada, kalau dulu nggak diliburkan, berarti nggak menghormati Pancasila, kan begitu. Berarti pemerintah dan negara sudah menghormati Pancasila, jadi rakyatnya sudah menghormati Pancasila, maka negara kita itu aman dan sentosa. Nah, mudah-mudahan nantinya undang-undang teroris ini sudah nggak efektif ketika teroris tidak ada. Maka undang-undang dibentuk ini mesti efektif. Maka penting sekali pemahaman P4 itu digerakkan di masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Itu yang namanya cakep. Betul sekali. Nah ini himbauannya apa nih Cak Bowo untuk warga masyarakat ya supaya tidak mudah terpengaruh paham radikalisme, tidak mudah dipecah belah. Tidak mudah dipecah belah. Maka kita harus memberikan suatu pemahaman juga. Jadi kita pemahaman nilai dasar kita, Pancasila kita, undang-undang dasar kita, bagaimana kehidupan ini, kehidupan negara kita, kehidupan bangsa kita, sehingga apa? Terlepas dari itu, sehingga ini masyarakat itu penting sekali. Kan masyarakat sekarang, yang penting sekarang itu nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu itu, sekarang itu bagaimana kita ngerunding tentang nyoblos A, B, C, D, tentang politik A, B, C, D. Jadi sekarang itu tidak ada suatu program seperti itu. Kena lupa bahwa kita itu kena sudah apa? Tergerus dengan pemilihan langsung ini sebetulnya. Jadi orang nggak mikirkan Pancasila, undang-undang dasar, nggak mikirkan bagaimana kedepannya saya bisa menang, bagaimana partainya bisa menang, bagaimana seperti itu, hanya rembaran situ. Jadi sudah tidak ada orang berbicara. Makanya kembali lagi ini memaknai bahwa ketika suatu partai, setiap partai apapun juga dimaknai tentang yaitu harus menjadi salah satu penghayat Pancasila, pengajar Pancasila harus sebetulnya harus ada sertifikasi Pancasila minimal 120 jam. Seharusnya begitu. Kalau nggak ada sertifikat Pancasila, nggak boleh jadi pemimpin. Nah, penting sekali seperti itu. Ketika negara kita reformasi, tetapi bukan reformasi. Reformasi, demokrasi ternyata bukan demokrasi.
Ternyata kalau demokrasi itu secara keikhlasan, ternyata banyak manipolitik. Berarti kita apa? Berarti kita larut pada sesuatu yang kelihatannya akan terjadi sesuatu, akan lupa terhadap Pancasila, lupa terhadap dasar negara kita, lupa terhadap undang-undang dasar. Maka penting sekali pemahaman ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang partai, menjadi itu harus ada yang satu aja, punya sertifikasi 120 jam. Penting sekarang itu tidak ada lagi. Sudah itu outsider, sudah dibuang jauh-jauh. Kasihan. Kalau arti pemaham itu jangan sampai nanti itu dibuang di laut dalam, plung, nah itu jangan. Kasihan bangsa kita. Nanti seperti ini yang rugi adalah bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri, ya toh? Kalau ada sesuatu yang radikalisme kan, berarti ada pemahaman ini penting sekali di mana-mana, di pondok, ya toh, di pesantren, di sekolah, di mana-mana. Selalu ingat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Seperti itulah himbauan saya pada masyarakat, yaitu pada umumnya Jawa Timur, pada khususnya Surabaya. Semua tidak bedakan, tetapi ini adalah suatu pencerahan. Sehingga nantinya, ingat, kalau kita bicara radikalisme, jangan kita kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah, ingat hukum di mata bowo, kan begitu, ya enggak? Nah, kalau hukum di mata bowo pakai kacamata, cakep dong, ya loh. Nah, wah, oke, cakep, Cak Bowo, cakep. Nah ini, jangan sampai nantinya ya toh Pancasila itu gelap. Ya betul. Nah, kalau bisa Pancasila diterangkan, kan gitu. Sekarang gelap sekali. Nah, akalnya kalau dibuka, terang. Betul. Ya, sebagai penutup nih Cak Bowo ini, apa harapan? Jangan, kok gue juga pesan gue, pesan gue ketawa, senyum. Apa harapan ke depan Cak Bowo gitu ya? Dalam rangka apa? Kedepannya apa? Ya, apa harapan Cak Bowo ke depannya ya berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila? Kedepannya lahirnya Pancasila harus dihormati. Pancasila harus benar-benar dihayati. Pancasila seharusnya memang makna dari hati, dari bangsa Indonesia, sehingga Pancasila tetap utuh seperti sedia kala. Jangan sampai Pancasila itu dilupakan. Nanti akan menjadi orang-orang dosa di negara kita. Nah itu dosa besar. Maka harus ingat-ingat Pancasila itu. Tanpa Pancasila saya tidak bisa seperti ini. Ya toh? Tanpa Pancasila saya nggak bisa besar, saya nggak bisa pintar, semua itu dimaknai. Makanya Pancasila itu merupakan harapan bangsa untuk kedepannya. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah Pancasila dan Undang-Undang dimaknai, saya kira nanti menjadi masyarakat yang jauh dari yaitu panisme, jauh dari hal-hal yang dosa-dosa. Contohnya nanti menghadapi apa-apa. Alhamdulillah kalau kita masih cinta pada Pancasila. Kita akan selamat dunia akhirat, begitu. Ya, amin. Baik pemirsa, demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.